Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Hermawan dan rekan saya Seriana Sevatra dan Van Bastian Harun. Baik, langsung mulai saja. Yang pertama, yaitu risiko hukum. Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis yang dialami perusahaan. Risiko timbul dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yaitu sumber risiko hukum. Ada beberapa sumber risiko hukum yang sudah dijelaskan. Yang pertama, litigasi. Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembenaran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Guna dari litigasi ini adalah untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Kemudian yang kedua yaitu perikatan lemah, dan yang terakhir yaitu adalah undang-undang. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko hukum. Ada beberapa penerapan yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam manajemen risiko hukum ini, yaitu yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kedua kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yang ketiga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Van Bastian Harun. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, legal governance. Yang kedua, legal konsistensi. Yang ketiga, legal compliance. Yang selanjutnya, slide selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama adalah strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Dan yang terakhir, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Slide selanjutnya, probabilitas risiko hukum. Peluang. Yang pertama, sangat rendah. Presentasenya adalah kurang dari 1,25%. Yang kedua, rendah. Persentasenya adalah 1,25% sampai 2,5%. Yang ketiga adalah sedang, persentasenya adalah 2,5% sampai 10%. Yang keempat adalah tinggi, persentasenya adalah 10% sampai 20%. Yang terakhir sangat tinggi, lebih dari 20%. Slide selanjutnya. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat dari perusahaan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Serliana Sevatra. Dipersilakan. Baik, sumber risiko kepatuhan yaitu 1. Jenis dan signifikasi pelanggan yang dilakukan. 2. Frekuensi pelanggan yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan. 3. Pelanggan terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Next. Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan, memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku umum, ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Next. Penerapan manajemen risiko kepatuhan. 1. Pengawasan aktif
Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3. Kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. 4. Sistem pengendalian inter. Next. Probabilitas risiko kepatuhan. Peluang sangat rendah, presentasi kurang dari 1,25%. Rendah 1,25% sampai 2,5%. Sedang 2,5% sampai 10%. Tinggi 10% sampai 20%. Sangat tinggi lebih dari 20%. Next. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen risiko kepatuhan dan manajemen risiko hukum. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.